Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Dr. Ngurah Ayu Nyoman MMPD, serta teman-teman Pasca Sarjana UPGRIS Manajemen Pendidikan yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami kelompok 2 untuk menyampaikan presentasi kami dengan judul Perencanaan Program Sekolah sesuai visi, misi, dan tujuan sekolah. Sebelumnya kami kenalkan, kelompok 2 ini terdiri dari beberapa anggota, yaitu yang pertama Upik Setiawan, NPM 195102222. Yang kedua saya sendiri, Dwi Yunitasari, NPM 195102223. Kemudian Sofwan, NPM 195102227. Musliadi, NPM 195102336, dan Supartini, NPM 195102232. Baik teman-teman di MP S2 UPGRIS, pada makalah kami kali ini, yang melatar belakangi kami menulis makalah ini adalah mengenai program sekolah yang efektif dan efisien. Jadi, program sekolah itu kita ketahui harusnya efektif dan efisien. Dalam arti, program sekolah itu harusnya sesuai dengan visi, misi, tujuan sekolah. Kemudian, program sekolah yang efektif dan efisien itu harusnya dibutuhkan rencana strategis untuk mendukung program-program tersebut. Dan pastinya didukung oleh seluruh elemen sekolah. Nah, kenyataannya ternyata masih ada sekolah yang membuat rencana program sekolah tidak sesuai dengan visi, misi, maupun tujuan sekolah yang telah dirumuskan sebelumnya. Sehingga perencanaan strategik sekolah itu tidak berjalan efektif dan efisien. Kenapa hal ini bisa terjadi? Kelompok kami menilai diantaranya adalah karena peran kepala sekolah yang kurang memahami kebutuhan sekolah tersebut, kemudian visi misi dari sekolah tersebut yang sudah tidak lagi relevan dengan kebutuhan sekolah, dan yang ketiga adanya kasus di mana pergantian pemimpin, dalam hal ini kepala sekolah, yang kerap terjadi dalam waktu yang singkat. Nah, dari latar belakang itu tadilah kami merumuskan masalah dalam makalah ini adalah yang pertama, apa pentingnya merencanakan program sekolah sesuai visi, misi, dan tujuan sekolah. Lalu rumusan masalah yang kedua adalah bagaimana merencanakan program sekolah yang sesuai dengan visi, misi, dan tujuan sekolah itu. Kemudian, makalah ini memiliki tujuan dan manfaat. Diantaranya, tujuannya adalah yang pertama, untuk memahami pentingnya visi, misi, dan tujuan sekolah dalam merencanakan program sekolah. Tujuan yang kedua adalah untuk memahami pentingnya perencanaan dalam mencapai tujuan sekolah. Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan makalah ini adalah yang pertama, dapat membantu kepala sekolah dalam merencanakan program sekolah sesuai dengan visi, misi, dan tujuan sekolah yang sudah ada. Dan yang kedua, membantu kepala sekolah untuk memahami pentingnya perencanaan program sekolah dalam mencapai tujuan sekolah. Baik, teman-teman sekalian, pada bab 2 yang berisi pembahasan, kami akan memaparkan mengenai perencanaan terlebih dahulu. Perencanaan diartikan sebagai suatu penerapan rasional dari analisis sistematis proses perkembangan pendidikan dengan tujuan agar pendidikan itu lebih efektif dan efisien
serta sesuai dengan kebutuhan dan tujuan para peserta didik dan masyarakat. Ini kami ambil menurut Saud dan Makmum 2005. Adapun perencanaan tersebut melalui beberapa proses. Proses yang pertama adalah mengidentifikasi tujuan. Dilanjutkan dengan tahapan yang kedua, yaitu merumuskan strategi untuk pencapaiannya. Lalu menuju ke tahapan yang ketiga, yaitu mengatur atau menciptakan sarana yang diperlukan. Dan selanjutnya adalah menerapkan, mengarahkan dana, memantau semua langkah supaya tetap berada di jalur yang tepat. Dari sini nanti perencanaan akan dievaluasi, lalu kembali ke tahap awal dan seterusnya hingga tujuan dari sebuah program itu bisa tercapai dengan baik. Adapun jenis-jenis perencanaan dibagi menjadi dua tipe. Yang pertama, berdasarkan waktu. Perencanaan itu dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah perencanaan jangka pendek dengan kurun waktu 1-4 tahun. Perencanaan jangka menengah dengan kurun waktu 5-10 tahun. Dan perencanaan jangka panjang dengan kurun waktu 11-30 tahun. Nah, berdasarkan ruang lingkupnya, perencanaan pendidikan itu juga dibagi menjadi 3, yaitu perencanaan makro, meso, dan mikro. Perencanaan makro ini adalah perencanaan dengan level nasional. Artinya di sini yang berperan merencanakan adalah pemerintah di bawah naungan Kemendikbud. Tujuannya adalah mencapai tujuan nasional. Kemudian perencanaan meso, perencanaan ini berada di level regional atau lokal. Jadi yang bernaung di sini adalah dinas provinsi ataupun kabupaten. Sedangkan yang ketiga adalah perencanaan mikro. Perencanaan mikro ini berada pada level institusional, di mana perencanaannya itu berada dalam satuan pendidikan itu sendiri. Selain perencanaan, kami juga membahas mengenai program sekolah. Menurut Farida Yusuf, program itu diartikan sebagai segala sesuatu yang dilakukan seseorang dengan harapan akan mendatangkan hasil atau pengaruh. Jadi, program sekolah itu diartikan sebagai segala sesuatu yang akan ditempuh oleh sekolah dengan harapan akan mendatangkan hasil sesuai tujuan yang diinginkan oleh sekolah tersebut. Dalam hal ini, ada beberapa unsur pokok program. Unsur yang pertama adalah program merupakan kegiatan yang direncanakan atau dirancang dengan seksama. Yang kedua, program merupakan kegiatan yang mana kegiatan tersebut berlangsung secara berkelanjutan dari satu kegiatan ke kegiatan yang lain. Yang ketiga, program itu harus berlangsung dalam sebuah organisasi. Dan yang keempat, kegiatan tersebut dalam implementasi atau pelaksanaannya melibatkan banyak orang. Nah, selanjutnya adalah visi, misi, dan tujuan sekolah. Pengertian visi adalah harapan, impian, atau cita-cita yang ingin dicapai oleh seluruh warga sekolah. Sedangkan misi adalah upaya atau tindakan untuk mewujudkan visi yang sudah dirumuskan tadi dan tentunya dilakukan oleh segenap warga sekolah. Adapun tujuan adalah suatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Perumusan visi dan misi terkadang menggunakan beberapa indikator.
di mana pada perumusan visi itu harus bisa memberikan panduan atau arah dan motivasi. Visi juga harus disebarkan di kalangan anggota organisasi atau stakeholder. Selain itu, visi juga harus digunakan untuk menyebarluaskan keputusan dan tindakan organisasi yang penting. Adapun perumusan misi memberikan arahan dalam mewujudkan visi sekolah. Misi juga merupakan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Dan misi ini adalah dasar bagi pembentukan atau perencanaan suatu program sekolah. Jika tadi kita sudah berbicara tentang visi misi, sekarang kita akan lanjutkan tentang perumusan tujuan. Dalam merumuskan suatu tujuan, maka yang perlu diperhatikan adalah harus memberikan ukuran yang spesifik dan accountable. Jadi artinya tujuan ini harus bisa diukur ketercapaiannya. Yang kedua, perumusan tujuan itu harus didasarkan pada penjabaran visi dan misi. Oleh karena itu, tujuan haruslah selaras dengan visi dan misi. Yang ketiga, perumusan tujuan ini menyatakan kegiatan khusus apa yang akan diselesaikan dan kapan diselesaikannya. Dan yang keempat, tujuan itu hendaklah mengakomodasi masukan dari berbagai pihak. Nah, setelah sekolah merumuskan visi, misi, dan selanjutnya sekolah merumuskan tujuan sekolah, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan itu merupakan apa yang akan dicapai atau dihasilkan oleh sekolah dan kapan tujuan itu akan dicapai. Jadi, jika visi dan misi itu terkait dengan rencana jangka waktu yang panjang, maka tujuan sekolah tentu dikaitkan dengan rencana jangka waktu yang pendek, yaitu sekitar 1-4 tahun. Dari sini, kita ketahui bahwa ternyata ada keterkaitan antara visi, misi, dan tujuan sekolah dengan perencanaan program sekolah yang akan dibuat. Dan tentunya sudah seharusnya bahwa perencanaan program sekolah yang akan dibuat itu harus disesuaikan dengan visi misi sekolah. Kenapa demikian? Di antaranya adalah yang pertama, tujuan sekolah itu nanti akan menjadi terarah. Jadi, perencanaan program sekolah yang disesuaikan dengan visi misi ini tentunya akan memberikan kejelasan kepada semua elemen sekolah, kemana arah yang akan dicapai oleh organisasi sekolah tersebut. Yang kedua, maka semua elemen sekolah itu bisa bekerja dalam satu arah yang sama. Jadi ketika tujuan itu jelas, semua elemen sekolah akan bekerja dalam arah yang sama. Yang ketiga, pentingnya kesesuaian perencanaan program ini dengan visi misi sekolah adalah mampu mengidentifikasi hambatan dan peluang. Kita ketahui bahwa perencanaan itu akan membuat suatu tindakan antisipasi di awal terhadap hambatan dan peluang yang kemungkinan akan dihadapi oleh sekolah dalam melaksanakan program. Jadi, ketika ada kesesuaian antara program sekolah dengan visi misi serta tujuan sekolah, di awal elemen-elemen sekolah itu sudah bisa mengantisipasi apa kira-kira hambatan yang akan ditemui nanti. Selanjutnya, pentingnya kesesuaian perencanaan program dengan visi misi sekolah adalah akan membuat program sekolah itu menjadi lebih efektif dan efisien. Perencanaan memberikan gambaran akan tindakan, biaya, lama waktu, dan segala macam yang dibutuhkan untuk mencapai suatu target. Nah, ketika ada kesesuaian antara program sekolah dengan visi misi sekolah, maka
target ini dapat dicapai dengan lebih efektif dan efisien. Keuntungan yang selanjutnya adalah adanya kontrol yang tepat. Jadi perencanaan ini akan memberikan pengawasan dalam setiap prosedur kerja. Karena sudah ada kontrolnya, kemana arah dari program-program sekolah ini akan dituju. Tentunya menuju pada visi misi sekolah tadi. Yang terakhir adalah dapat mengurangi resiko ketidakpastian. Perencanaan bagaimanapun akan memperjelas prosedur kerja suatu program. Sehingga sangat jelas sekali dengan kejelasan prosedur kerja ini, ketidakpastian itu akan terminimalisir dengan baik. Nah, selanjutnya adalah studi kritis. Jadi pada kenyataannya, banyak ditemukan di lapangan bahwa program sekolah atau rencana program sekolah itu masih banyak yang belum sesuai dengan visi, misi, dan tujuan sekolah itu sendiri. Beberapa hal yang kami cermati, kenapa hal ini bisa terjadi, seperti yang sudah kami sampaikan di latar belakang tadi adalah yang pertama, visi misi sekolah tersebut sudah tidak lagi relevan dengan perubahan zaman. Kita ketahui kadang visi misi sebuah sekolah itu dari awal sekolah itu berdiri hingga bertahun-tahun itu selalu sama. Tidak pernah ada perubahan, pergantian, padahal sudah melewati sekian tahun, sudah melewati perubahan zaman. Nah, jika visi misi ini sudah tidak lagi relevan, maka dia tidak bisa menjadi dasar dalam pembuatan atau perencanaan program kerja sekolah yang baik. Yang kedua, faktor yang kedua adalah biasanya disebabkan karena pergantian kepala sekolah dalam kurun waktu yang singkat. Sehingga program-program sekolah yang tadinya mungkin sudah disesuaikan dengan visi misinya, ketika ada pergantian kepala sekolah ini, kebanyakan kepala sekolah ini hanya mengganti program kerjanya saja, karena kita tahu bahwa setiap kepala sekolah pasti punya sudut pandang yang berbeda, pasti punya tekanan yang berbeda terhadap program-program tertentu. Nah, ketika program ini sudah diganti, sebenarnya tidak masalah, tetapi sayangnya banyak yang tidak menyesuaikan program sekolah ini dengan visi misi yang ada. Harusnya ketika program sekolah itu ingin dibangun kembali, maka harus disesuaikan dengan visi misi yang ada. Yang ketiga, kenapa program sekolah itu biasanya tidak sesuai dengan visi, misi, dan tujuan? Itu karena tidak adanya daya dukung dari warga sekolah. Hal ini biasanya terjadi karena dalam pembuatan baik itu program sekolah, visi, misi, ataupun tujuan sekolah, pihak sekolah dalam hal ini adalah pemimpin, itu tidak memberikan kesempatan kepada stakeholder ataupun elemen-elemen sekolah yang lain, warga sekolah yang lain untuk ikut merumuskan visi misi maupun tujuan sekolah, untuk ikut urun rembuk dalam memikirkan bagaimana program sekolah itu harusnya dijalankan, direncanakan. Jadi, dari hasil makalah kami tadi, bisa diambil kesimpulan yang pertama, bahwa visi, misi, dan tujuan sekolah harusnya menjadi dasar dari pelaksanaan setiap program sekolah. Ini adalah suatu hal yang sangat penting. Kemudian yang kedua adalah bagaimana cara untuk melaksanakan hal tersebut, di mana visi misi itu menjadi dasar bagi program sekolah. Salah satunya adalah harus tahu tujuan sekolah atau harus tahu tujuan program sekolah, kemudian
harus punya strateginya. Yang selanjutnya, sekolah harus bisa menyiapkan sarananya. Lalu, sekolah harus bisa menerapkan serta mengarahkan agar tetap pada jalur yang telah ditentukan. Nah, dari kesimpulan tersebut, kami mengambil sebuah rekomendasi. Yang pertama adalah sebaiknya setiap sekolah itu mengkaji ulang visi, misi, dan tujuan sekolah secara periodik supaya tadi sejalan dan selaras dengan perkembangan zaman saat ini. Lalu yang kedua, sebaiknya setiap sekolah melibatkan seluruh elemen sekolah dalam merumuskan serta merencanakan visi, misi, tujuan, dan program sekolah itu sendiri. Demikian Bapak Ibu presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam presentasi ini. Terima kasih saya ucapkan. Semoga presentasi ini bisa membawa manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.